Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra dengan NPM 1906102, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode case-based reasoning. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke materinya, di mana pada dasarnya metode case-based atau metode case-based reasoning ini adalah sebuah metode untuk melakukan adaptasi solusi yang pernah digunakan untuk memecahkan masalah lama dan menggunakan lagi solusi tersebut untuk masalah baru yang serupa. Jadi nanti dia itu akan melihat daripada masalah yang lama, kemudian nantinya itu akan melakukan solusi dengan masalah yang dihadapi sekarang atau masalah baru yang hampir serupa dengan masalah yang lama. Nah, salah satu variasi dari pendekatan ini adalah metode rule induction. Ya, di dalam rule induction ini si komputer itu akan melakukan analisa kasus-kasus lama dan juga akan mengenerate rule dari kasus-kasus tersebut. Nah, di dalam penggunaan teknisnya, solusi yang dihasilkan dari proses case-based ini sangat bergantung pada SV atau similarity value ya, atau nilai juga atau bisa disebut sebagai nilai tingkat kesamaan. Nah, ini merupakan gambaran di dalam metode case-based reasoning. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada retain, ada retrieve, ada retrieve, ada reuse. Nah, kalau retrieve atau itu disebut adalah untuk memperoleh atau mengambil kembali kasus-kasus yang paling mirip atau sama. Nah, di mana tes ini itu dimulai dengan mendeskripsikan satu atau sebagian masalah dan berakhir apabila telah ditemukan kasus sebelumnya yang paling cocok. Subtasnya mengacu pada identifikasi fitur, pencocokan awal atau pencarian dan pemilihan. Kemudian sini ada reuse, di mana reuse ini adalah untuk menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang baru gitu ya. Nah, di mana di dalam proses ini juga si proses reuse ini itu adalah dari solusi kasus yang telah diperoleh dalam konteks kasus yang baru difokuskan pada dua aspek, yaitu yang pertama itu adalah perbedaan antara kasus yang sebelumnya dan yang sekarang. Dan kemudian yang kedua adalah bagian apa dari kasus yang telah diperoleh yang dapat ditransfer menjadi kasus baru. Jadi maksudnya di sini adalah kasus yang telah didapatkan gitu ya, nanti itu bisa digunakan kembali menjadi kasus yang baru gitu. Nah, kemudian sini ada revise. Nah, kalau revise ini adalah untuk meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi yang telah diberikan. Contohnya di mana fase ini itu terdiri daripada dua tugas. Yang pertama adalah mengevaluasi solusi kasus yang dihasilkan oleh proses reuse. Nah, adapun jika kita berhasil nantinya, maka dilanjutkan dengan proses retain. Nah, retain di sini adalah jika tidak seperti ini, ada contoh ya, yang B, jika tidak ada, maka memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifik daripada pengetahuan. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mengevaluasi solusi dulu yang kasus yang telah diproses oleh reuse. Adapun jika berhasil, maka dilanjutkan dengan proses retain gitu ya. Nah, ketika sudah revise masuk ke dalam retain. Nah, di dalam retain kita menyimpan atau mendalami bagian-bagian dari pengalaman sebelumnya yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Nah, di mana proses ini terdiri dari memilih informasi dari apa kasus yang akan disimpan. Nah, disimpan dalam bentuk apa? Cara menyusun kasus untuk agar mudah untuk menentukan masalah yang mirip gitu ya maksudnya. Nah, adapun dan bagaimana mengintegrasikan kasus baru pada struktur di memori. Nah, ini adalah istilahnya life cycle daripada metode case-based reasoning. Jadi ada retrieve, ada reuse, ada revise, dan ada juga retain. Jadi ini tuh komponen dalam life cycle dari metode case-based reasoning. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai kemiripan atau similarity. Nah, apa itu similarity? Nah, pada dasarnya kemiripan atau similarity adalah langkah yang digunakan untuk mengenali kesamaan atau kemiripan antara kasus-kasus yang tersimpan di dalam basis kasus dengan kasus yang baru gitu ya. Nah, itu akan mengenali kesamaan daripada kasus yang dulu gitu ya, yang telah tersimpan di dalam basis data ataupun istilahnya knowledge. Kemudian melihat juga adalah pada kasus yang baru, di mana kasus ini, nilai similarity ini dianggap sebagai kasus yang paling mirip. Nah, biasanya nilai similarity itu di antara rentang 0 dan juga 1. Nah, di mana nilai similarity ini digunakan dengan cara membandingkan setiap atribut atau kondisi awal dan keluhan antara kasus baru dengan kasus yang ada di basis kasus gitu ya. Nah, sedangkan perhitungan similarity dilakukan dengan teknik seperti nearest neighbor ya, biasanya itu menggunakan teknik nearest neighbor gitu ya untuk similarity. Untuk rumusnya itu seperti ini. Misalkan T di sini adalah nilai kesamaan kasusnya. Kemudian di sini ada NX1, NX2, gitu, NX3 itu adalah banyaknya kesamaan objek gitu ya. Berarti NX1 ditambah NX2 ditambah NXN dan seterusnya gitu ya itu tuh. Nah, terus dibagi sama banyaknya elemen dalam basis kasus. Jadi banyak elemennya berapa elemen nih nanti dibagi kayak gitu.
Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai fungsi similaritas kalau di Knarre-Schneckber. Nah, Knarre-Schneckber adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama. Ya, jadi hampir sama nih kayak metode case-based reasoning. Jadi, Knarre-Schneckber ini salah satu yang bisa sering digunakan gitu ya untuk menggabungkan adalah metode case-based reasoning. Nah, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot sejumlah fitur yang ada. Nah, sebagai contoh misalkan diinginkan untuk mencari solusi masalah akademik dari seorang mahasiswa baru dengan menggunakan solusi dari masalah akademik terhadap mahasiswa terdahulu. Nah, untuk mencari kasus mahasiswa mana yang akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus mahasiswa baru dengan semua kasus mahasiswa lama. Nah, kasus pada mahasiswa lama dengan kedekatan terbesarlah yang akan diambil gitu ya. Solusinya untuk digunakan pada kasus mahasiswa yang baru. Jadi diambil adalah kedekatan terbesarnya gitu ya, dengan kedekatan yang terkecil. Nah, kemudian di sini misalkan terdapat dua mahasiswa dengan kasus lama yaitu kasus A dan kasus B. Nah, misalkan ketika ada mahasiswa baru nih, maka solusi yang akan diambil adalah solusi dari mahasiswa terdekat daripada mahasiswa yang baru itu. Ya, jadi ada beda-beda nih. Kemudian seandainya misalkan D1 adalah kedekatan antara mahasiswa baru dengan mahasiswa A, maka sedangkan D2 adalah kedekatan antara mahasiswa baru dengan mahasiswa B. Nah, kemudian misalkan karena D2 lebih dekat daripada D1, maka solusi mahasiswa B lah yang akan digunakan untuk memberikan solusi pada mahasiswa baru. Nah, kemudian di sini ada contoh dalam pembangunan sistem pakar menggunakan metode CBR, case based reasoning, atau di sini saya mengambil dari jurnal di mana penerapan case based reasoning pada sistem pakar diagnosis penyakit tanaman pangan. Nah, seperti ini contohnya, di mana di sini merupakan autornya itu adalah Minarni, kemudian Wenda Handayani dan Nur Hayati. Di mana di sini dia itu mendiagnosa penyakit tanaman pangan. Nah, di sini kalau di sini dia itu menjelaskan gitu ya, pendahuluan di mana di tanaman pangan merupakan sebuah tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sehingga menjadi sumber makanan gitu ya. Nah, di sini adalah tetapi di sini ada beragam juga penyakit tanaman yang ciri-ciri masing-masing penyakit yang mirip menyebabkan petani sulit mendiagnosa penyakit tersebut. Nah, maka dari itu dia itu menggunakan teknik metode CBR, di mana di sini ada 4 tahap nih, yaitu retrieve, reuse, revise, dan revise dan retain gitu yang tadi telah disebutkan. Nah, salah satu metode yang digunakan itu adalah salah satunya untuk melihat kedekatan, tingkat kedekatan kemiripannya itu menggunakan nearest neighbor similarity atau NNS gitu ya. Nah, jadi untuk istilahnya untuk penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan diagnosa penyakit tanaman pangan menggunakan CBR dan juga NNS atau Nearest Neighbor Similarity. Dan di sini ada dasar teorinya mengenai penjelasannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini salah satu bentuk ini bentuk daur ulang atau nah, ini tuh struktur sistem pakannya kayak gini, di mana lingkungan pengguna antar muka, kemudian ada juga sistem penjelasan, ada rekomendasi tindakan, ada mission inferensi, ada tempat kerja, perbaikan pengetahuan, basis pengetahuan, perekayasa pengetahuan, dan juga ada pakar. Nah, di sini juga tadi udah dilihat ya, ada daur ulang case based reasoning ya. Jadi life cycle-nya gitu. Jadi sini ada retrieve, ada reuse, revise, dan juga retain. Nah, kemudian di sini ada case based reasoning di mana tadi udah dijelaskan bahwasanya untuk merupakan proses mempertimbangkan sebuah kasus masa lampau yang akan digunakan kembali dan diadaptasi ke dalam kasus baru. Dan ini akan sangat bisa menjadi hal yang sangat baik gitu ya. Nah, kemudian di sini ada narrative similarity. Nah, di sini digunakan untuk mengukur atau mencari jarak terdekat dengan cara mengukur tingkat kemiripan dari setiap kasus yang tersimpan di dalam basis kasus. Nanti itu akan dibandingkan gitu ya kedekatan antara basis yang lama dan basis kasus yang baru gitu. Nah, ini adalah salah satu diagnosanya seperti ini ya. Ini adalah data tanaman pangan dan juga penyakit-penyakitnya, kemudian berserta gejala-gejalanya. Nah, ini untuk gambaran sistemnya seperti ini ya. Di sini juga dilihat ada dengan similaritas bernilai, dihitung similaritasnya. Kemudian ini adalah gambaran daripada sistem pakarnya ya untuk alurnya atau flow-nya. Kemudian ini untuk flowchart programnya yang akan dibangun. Kemudian di sini ada representasi kasus di mana di sini ada fitur, gejala, daun, rontok, misalkan ya kayak gitu, gejala-gejalanya ini, kemudian nilainya apakah iya atau tidak gitu. Berarti ya kalau benar 1, kalau tidak benar 0, seperti itu. Nah, kemudian sudah ada inferensi case based reasoning-nya di sini, proses inferensinya gitu ya. Proses inferensinya seperti ini untuk penerapannya juga sama.
Kemudian di sini juga detailnya menggunakan pengujian sistem. Pengujian sistem di sini untuk mengukur kinerja sistem, di mana di sini ada sensitivitas, ada juga akurasi. Di sini ada true positif dibagi true positif ditambah true negatif gitu ya. Kemudian untuk menghitung akurasi, true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah false positif, kemudian ditambah true negatif dan ditambah false negatif. Kayak gitu. Nah, istilahnya untuk pembangunan ini, pembangunan daripada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pangan gitu ya, bisa dilihat ini adalah hasilnya, ini untuk UI-nya gitu ya. Nah, ataupun hasil pengujiannya bisa lihat di sini ya. Jadi padi data ujinya 16, diagnosa yang benarnya adalah 13, kemudian singkong ada 10, kemudian diagnosa benarnya ada 7 gitu ya. Kemudian jagung di sini ada 20, data uji hasilnya 15, kacang tanah 36, diagnosa benarnya 29, maka totalnya daripada 82 data uji yang diagnosa benarnya ada 64. Nah, ini juga tabel confusion matrixnya atau ya yang tadi telah dijelaskan, ada true positif, ada false negatif, false positif seperti ini, ada false negatif dan true negatif. Jadi nggak ada jumlah diagnosa yang salah gitu ya. Dan ini yang benarnya, jadi ini yang salahnya nggak ada. Kemudian ini hasil perhitungannya, untuk sensitivitasnya 100, kemudian untuk akurasinya itu 76,70%. Nah, maka hasil daripada perancangan sistem pakar ini adalah sensitivitas sebesar 100%, sedangkan rata-rata akurasi sebesar 76,74% ya. Dan bisa dinyatakan sebagai bahwa sistem telah dapat bekerja secara baik dalam pendiagnosaan penyakit tanaman padi, singkong, jagung, dan kacang tanah. Adapun kesimpulannya, dengan menggunakan case based reasoning ini, dengan mengukur kesamaan kasus yang baru dengan kasus yang terisimu pada basis kasus, maka dapat diperoleh untuk sensitivitas sebesar 100%, sedangkan untuk akurasi sebesar 76,74%. Dan hasil ini menunjukkan bahwa sistem pakar dapat bekerja baik untuk mendiagnosa penyakit tanaman pangan, padi, singkong, jagung, dan kacang tanah. Nah, seperti itu mengenai penjelasan mengenai metode case based reasoning. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.